harus cermati karena yang namanya rezim itu tidak mungkin hanya monolitik, tapi bisa terjadi berbagai fraksi. Lalu ini siapa aja nih? Ini kita semua yang ada di sini, ya, penting untuk terlibat. Kemudian tentu saja dengan gerakan mahasiswa. Kemudian ada gerakan perempuan, gerakan masyarakat sipil, gerakan buruh, gerakan pekerja rumah tangga, gerakan PRT migran, gerakan petani, para korban ya, penyintas dari pembangunan ya, dari rezim ya. Jadi kita penting untuk berani melawan tirani. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana nih kita dengan ini, dengan people power ini. Tadi sebenarnya saya sudah menyebutkan bahwa tidak ada jalan lain adalah forum-forum seperti ini harus terus-menerus dilakukan. Tidak bisa berhenti. Karena kalau berhenti berarti kalau kita diam berarti kita mau diinjak. Itu penting sekali. Jadi memang forum-forum seperti harus terus dilakukan. Dan jangan lupa teman-teman, saya tadi baru ngomong sama Triagus, kok kita kayak ngelawan Soeharto lagi nih, ya. Tapi kita tidak satu-satunya kawan-kawan. Di sana di Filipina juga kejadian mirip ya, serupa tapi tak sama. Di mana yang berkuasa sekarang adalah Bongbong, anaknya Marcos, dan juga wakilnya adalah anaknya Duterte, Sara. Tapi sekarang mereka lagi pecah kongsi. Saya yakin yang ini juga nggak akan lama nih bisa pecah kongsi soal bagi-bagi kuasa eker-ekeran. Cuman kalau di sana di Filipina itu 1,5 tahun konflik antara ayahnya Sarah dengan Bongbong, dengan presiden sekarang. Jadi ini juga situasi seperti ini bisa jadi terjadi di Indonesia. Nah kawan-kawan sekalian, sebenarnya yang terjadi di Filipina dan Indonesia, people power ini banyak ya, seperti misalnya di Arab Spring, Timur Tengah. Tapi yang penting kita perhatikan adalah jangan sampai dari satu diktator ke diktator lain. Ya itu benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai itu terjadi, harus kita cegah. Karena itu kebanyakan terjadi seperti itu. Kita lihat di Mesir, dari akhirnya sekarang kan Sisi itu kan jenderal militer ya. Jadi ini penting juga jangan sampai itu terjadi. Nah, lalu gimana nih aksi sekarang dan kedepannya? Ya kawan-kawan. Nah, yang menjadi keprihatinan saya sejauh mana ya pesan-pesan kita di ruangan ini ya itu tuh menjadi keresahan banyak orang. Karena kalau saya naik mobil online itu tampaknya keresahan kita tuh belum masif ya. Jadi kayaknya mereka masih nggak ada masalah, baik-baik saja gitu. Nah, ini jadi soal besar diantara untuk kita ya, untuk kita. Nah, kemudian juga seperti yang saya mengutip Pak Yusuf Kalla sebenarnya. Pak Yusuf Kalla udah mengatakan bahwa sekarang ini kan krisis politik nih kita ya kan. Nah, sebenarnya harga beras sudah mulai naik ya. Sudah naik ya, bukan mulai, sudah naik. Nah, itu memang di mana-mana dalam sejarah perubahan politik itu memang krisis ekonomi itu bersamaan dengan krisis politik. Nah itu kapan tuh konvergensinya? Nah itu karena kalau enggak orang nggak akan merasa baik-baik saja. Toh nanti ada bansos gitu-gitu.